mohon kepada Bapak Menteri Investasi untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama arahan Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang juga adalah senior saya di HIPMI, di organisasi. Tadi saya mendengar pidato Pak Menteri BUMN sangat menginspirasi. Karena siapa yang tidak tahu Pak Menteri BUMN sudah go internasional. Bisnisnya internasional, hitungannya billion US dollar. Tapi hari ini kok saya terenyuh hati saya. Ngomongnya UMKM. Memang Bapak ini cocok pemimpin untuk rakyat kecil. Pak Wakil Presiden. Jadi BUMN ini nggak boleh urusan besar-besar aja Pak Beri, ngurus juga yang kecil-kecil, udah betul ini. Yang saya hormati Pak Sekda yang mewakili Pak Gubernur, Pak Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka, kemudian ada Bupati Sragen, ini saya harus sebut namanya. Kalau tidak bahaya saya nggak pulang kampung. Karena istri saya orang Sragen. Ini berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Kemudian Bapak Bupati Karanganyar, betul ya? Yang saya hormati, kemudian Wakil Bupati Klaten dan Ketua Umum Kadin yang sudah melalang buana di dunia manapun. Tapi hari ini Kadin udah mulai berpikir mengikuti cara-cara Menteri BUMN. Boleh urus konglomerat, tapi UMKM juga diurus. Teman-teman dari perusahaan Sampurna, kemudian BRI, Gojek, Tokopedia, Grab, yang juga semua sahabat-sahabat saya, terima kasih. Kepala-kepala dinas, Sekjen HIPMI yang tadi datang, dan seluruh teman-teman semua, khususnya kepada pelaku UMKM yang saya cintai. Berikan aplaus. Bapak-bapak semua, saya hanya menyampaikan beberapa hal aja. Jangan pernah ragu untuk kita berada pada posisi UMKM. Kenapa? Karena Indonesia ini dibangun oleh Bung Karno dan Bung Hatta, para pendiri bangsa, itu menganut asas sistem ekonomi koperasi. Dan koperasi dalam proses kekiniannya itu adalah bagian penerjemahan daripada UMKM. Dan karena itu UMKM menjadi sokok guru dan tulang punggung perekonomian nasional kita. Yang kedua, jangan pernah minder untuk mengatakan UMKM. Jangan kita takut pada konglomerat-konglomerat ini seperti Pak Arsad sama Pak Erick. Karena apa? UMKM ini pun memegang peran ekonomi 61% terhadap GDP nasional kita. Jadi UMKM ini 61% terhadap GDP. Lapangan pekerjaan dari total 131 juta di Indonesia, kontribusinya dari UMKM 120 juta. Total unit usaha dari 100%, 99,3% itu UMKM yang jumlahnya 64 juta 170 ribu lebih. Dan satu hal lagi saya ingin mengatakan, bahwa yang menjadi Menteri Investasi sekarang adalah berasal dari UMKM, bukan dari konglomerat. Tidak hanya itu, saudara-saudara semua, pemimpin bangsa kita sekarang, Bapak Presiden Jokowi juga memulai dari UMKM, dan terakhir Pak Wali Kota
pemimpin masa depan juga memulai daripada UMKM. Jadi apa yang kita harus ragu terhadap UMKM? Selain itu Bapak Ibu semua, saya harus jujur mengatakan negara belum hadir secara maksimal untuk mengurus UMKM. Ini kejujuran saya. Kenapa? Ada dua hal. Tahu nggak kredit lending atau kredit yang dikeluarkan oleh Perbankan Nasional kita kepada seluruh kreditur Indonesia? Total kredit sekarang 6.200 triliun. Dari 6.200 triliun itu 300 triliun kredit untuk luar negeri. Berarti ada 5.900 triliun. Tahu nggak kredit untuk UMKM? Tidak lebih dari 1.127 triliun atau hanya setara dengan 18,7%. Sisanya itu untuk kredit kepada pengusaha-pengusaha besar, termasuk saya dan Bang Arsyad. Waktu itu, saya sekarang sudah tidak jadi pengusaha, bahaya, celaka saya nanti. Saya mau sampaikan begini untuk apa Bapak Ibu semua? Negara belum hadir secara maksimal. Atas arahan Bapak Presiden kepada kami, kredit yang harus dikucurkan pada 2023-2024 minimal 30% untuk UMKM kita. Artinya kalau sekarang cuma 1.127 triliun, kalau dia naik 30%, berarti kurang lebih sekitar 1.600 sampai 1.700 triliun. Dan itu adalah pekerjaan besar daripada Menteri BUMN yang menakodai bank-bank himbara milik pemerintah untuk segera mengeksekusi. Tapi saya yakin sekalipun berbeda kepemimpinan masa depan ke depan, tapi programnya insya Allah sama, tergantung kepada orangnya yang tepat. Ini bukan politik, ini bisnis, ini ekonomi. Nah, kaitannya dengan itu, kenapa sampai UMKM kita baru dapat 1.127 triliun Bapak Ibu semua? Karena ternyata UMKM kita ini informal, belum banyak mempunyai izin. Kenapa? Karena izinnya itu dulu waktu saya jadi pengusaha, jangan ketemu bupati, jangan ketemu wali kota, ketemu kepala dinas saja minta ampun. Itu kalau izin di kepala dinas dulu, itu dulu waktu saya jadi pengusaha, itu saya mutar-mutar 1 minggu hanya datang ketemu si Ani, ketemu si Tuti, ketemu si Anton. Suratnya sudah naik ke kabak ini Pak, kabak ini putar lagi ke kasubag ini. Suratnya bupati sudah teken tapi cap surat dibawa oleh pemegang cap surat, neneknya lagi sakit di kampung. Jadi bayangkan, surat sudah diteken oleh bupati, tapi tukang pemegang cap surat lagi pulang ke kampung. Jadi kadang-kadang yang memegang cap surat punya kewenangan lebih tinggi daripada bupati yang teken surat. Ini kejadian. Begitu cap suratnya, yang pegang nomor surat tidak masuk kantor lagi, mutar lagi barang itu. Bapak Ibu semua, inilah yang membuat kerumitan kita untuk tidak bisa kita melayani UMKM dengan baik. Karena atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu, maka pemerintah meluncurkan undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelayanan cepat kepada dunia usaha. Karena dunia usaha itu membutuhkan 3 hal. Kecepatan, transparansi, efisiensi. Dan tidak neko-neko. Dulu itu kalau kita masuk, urus izin, pasti banyak meja yang lewat. Setiap meja-meja itu ada hantu-hantu berdasi maupun tidak berdasi yang berkeliaran di pinggir-pinggir meja itu. Ini pengalaman saya, jadi saya tidak menceritakan yang lain. Dengan undang-undang Cipta Kerja ini Bapak Ibu semua sudah transparan sekali. Semua telah lewat OSS, apalagi untuk NIB UMKM perorangan. Sekarang tidak perlu lagi ketemu bupati, tidak perlu ketemu kepala dinas, tidak perlu ketemu menteri, cukup lewat aplikasi NIB. Bapak Ibu semua sudah bisa keluar, itu untuk memudahkan UMK dan pelaku usaha perseorangan. Tidak ada lagi bayar-bayar untuk sertifikat halal. Begitu Pak Deputi, begitu kan? SNI juga tidak perlu dibayar. Dan sekarang atas kreativitas dari OSS yang dibangun oleh kemarin itu yang dibangun Indosat, sekarang Telkom Pak Erik.
dipimpin langsung oleh Mbak Tina dan Pak Andi. Sekarang untuk perorangan itu sudah bisa lewat handphone. Ini semua kita lakukan dalam rangka percepatan pelayanan untuk Bapak Ibu semua yang ada di dalam ruangan ini dan seluruh UMKM. Terakhir, saya hanya memberikan pesan moral aja. Bapak Ibu UMKM, jangan pernah merasa bahwa kita di UMKM itu rendah. Saya punya satu cerita, ada sahabat saya di kampung, orang tuanya bukan siapa-siapa. Dia hanyalah sebagai buruh biasa dan ibunya juga hanya buruh biasa. Tapi dia bagaimana berusaha untuk menyekolahkan semua anak-anaknya. Dalam proses tersebut, anak-anaknya semua selesai dengan S1 minimal. Dan ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politisi, dan ada juga yang menjadi PNS. Artinya apa? Masa depan anak-anak kita tidak ditentukan oleh posisi ayah ibunya sekarang. Bapak ibu juga insya Allah saya doakan untuk bisa membawa anak-anak bapak ibu dengan usaha UMKM untuk menjadi pemimpin dan konglomerat di bangsa ini. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Erik, saya titipkan pesan moral untuk UMKM. Semoga Pak Erik selalu ingat kalau ke depan UMKM harus bagian yang tak terpisahkan dari lubuk hati yang paling dalam dari Pak Erick Thohir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.